Halo semuanya, selamat datang di Pempekpedia, di mana kamu bisa belajar cara bikin pempek dari berbagai macam ikan. Hari ini saya akan membuat pempek hias dari ikan tenggiri, yaitu pempek kerupuk dan juga pempek bunga telur. Resepnya bisa dilihat sebagai berikut. Kenapa saya namakan ini pempek hias? Karena biasanya saya gunakan untuk menghias pempek tumpeng dan pempek nampat. Bahannya adalah 500 gram daging ikan tenggiri, kemudian sagu 300 gram, air 300 ml, gula, garam, dan juga penyedap. Pertama, giling ikan dengan 200 ml air. Kemudian sisa airnya digunakan untuk melarutkan garam, gula, dan juga vetsin. Aduk-aduk air dengan adonan ikan sampai semuanya merata dan air semuanya mengikat ke adonan ikan. Barulah kita campur dengan sagu. Aduk-aduk sagu dan juga ikan sampai semuanya merata, tetapi jangan terlalu menekan-tekan adonan karena akan menyebabkan pempek menjadi keras dan alot. Bisa juga mengaduknya dengan cara memutar-mutar baskom sambil menyatukan sagu dan juga ikan. Masukkan sagu secara bertahap dan juga sedikit demi sedikit. Setelah semuanya rata, adonan siap untuk dibentuk. Untuk membuat pempek kerupuk yang terdapat lubang di tengahnya, saya menggunakan cetakan kue seperti ini. Cetakan kue yang saya gunakan adalah yang berdiameter 8 cm. Sebelum digunakan, olesi dulu cetakan kue dengan minyak goreng. Hal ini agar pempek nantinya tidak lengket ke cetakan setelah dikukus. Siapkan gelas dan juga plastik segitiga untuk mengisi adonan pempek. Isi plastik segitiga tidak usah terlalu penuh karena kalau terlalu penuh akan sangat susah nanti untuk menekannya. Bisa diisi adonan 1 sendok sampai 2 sendok makan. Kemudian plastik segitiga bisa diikat dengan menggunakan karet. Potong bagian ujung plastik segitiga, jangan terlalu besar tapi juga jangan terlalu kecil. Bentuk melingkar-lingkar seperti ini. Lebih mudah jika bentuk lingkarannya ini berlawanan jarum jam. Di sini saya membuat 3 tumpukan. Semakin tinggi tumpukan, semakin besar juga pempeknya. Jadi disesuaikan dengan selera masing-masing. Jika sudah selesai dibentuk, bisa langsung dikukus. Kita bisa juga menggunakan sendok untuk merapikan tepi-tepi dari adonan pempek. Berikan minyak sedikit banyak pada bagian dasar loyang, karena kalau terlalu sedikit nantinya pempek yang sudah dikukus akan menempel di bagian bawah sehingga susah untuk diangkat dan akan menyebabkan pempek menjadi hancur. Nah, ini dia keempat pempek kerupuk berlubang atau kerupuk bolong yang sudah saya buat. Selanjutnya saya akan membuat pempek bunga yang di dalamnya terdapat isi telur. Untuk membuat pempek bunga, saya menggunakan cetakan cookie cutter seperti ini yang berbentuk bunga. Siapkan juga spatula untuk nanti mengangkat adonan.
dan juga talenan yang atasnya sudah ditaburi sagu agak banyak supaya nanti adonan tidak menempel. Adonan pempek bunga ini kira-kira 30 gram atau sebesar wadah srikaya seperti ini. Kemudian pipihkan adonan perlahan saja, jangan terlalu ditekan-tekan. Kemudian lumuri cookie cutter dengan sagu supaya nanti tidak menempel pada saat cetakannya diangkat. Cookie cutternya bisa ditekan, kemudian sedikit digoyang-goyangkan agar adonannya lepas. Dan tepi-tepinya bisa kita tarik, dan bagian yang sedikit menempel ini nanti bisa kita rapikan ya. Untuk membuat lengkungan pada bunganya, saya menggunakan cetakan talam seperti ini yang diolesi minyak terlebih dahulu. Setelah cetakan talam siap diminyakin, kemudian kita bisa pindahkan bunga ke dalam cetakan. Kalau bisa diletakkan di tengah ya, jangan seperti ini kurang tengah, supaya bunganya jadi simetris dan telurnya ini tepat di tengah. Nah, lanjut ke bunga yang kedua. Jangan lupa talamnya diolesi minyak, kemudian adonan dipipihkan. Kita bisa sesuaikan cookie cutter yang seukuran dengan talamnya. Ini talamnya lebih kecil dari yang sebelumnya sehingga bentuk pempeknya nanti akan jadi lebih lengkung dan lebih cantik. Untuk bunga yang ketiga, saya menggunakan cetakan talam yang lebih kecil lagi, sehingga cookie cutter yang saya gunakan juga yang warna biru ini yang lebih kecil. Jangan lupa cetakan talamnya diolesi minyak. Setelah diletakkan di dalam cetakan talam, barulah bisa diisi tengahnya dengan telur. Nah, bunga yang terakhir saya akan membuat bunga yang lebih besar dengan menggunakan mangkok cuko, sehingga cookie cutter yang saya gunakan juga yang paling besar. Mangkoknya jangan lupa dioleskan minyak dan juga diletakkan perlahan-lahan ya supaya dia simetris. Nah, ini dia hasil pempek kerupuk dan juga bunga telur yang sudah dikukus. Nah, sekarang kita akan keluarkan pempek kerupuknya dari cetakan. Bagian tepinya bisa kita pisahkan dengan menggunakan pisau seperti ini. Nah, untuk mengeluarkannya bisa menggunakan sendok. Nah, ini dia pempek kerupuk yang sudah dikeluarkan dari cetakan. Ini bagian belakangnya agak sedikit menyatu. Sedangkan pempek bunga telurnya ini tidak begitu susah mengeluarkannya dari cetakan talam karena tadi sudah dioles minyak, dan juga cetakan talam ini memang licin ya. Di sini ada beberapa jenis ukuran, jadi disesuaikan saja sesuai dengan selera masing-masing. Nah, ini dia penampakannya dari dekat. Jadi ini bisa dijadikan variasi atau hiasan untuk pempek nampan dan juga pempek tumpeng. Saya mau cicipin yang pempek bunga telur. Walaupun dikukus tidak keras sama sekali ya. Rasanya empuk dan juga gurih dari telurnya. Nah, ini dia resep keseluruhannya. Semoga resep ini bermanfaat ya untuk kita semua. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk di-subscribe, komen, like, dan juga tekan loncengnya. Jangan lupa untuk di-share ya.